pagi untuk semua anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan mulai kembali PJJ kita untuk materi kita yang ketiga. Sebelum kita mulai, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami mau kembali belajar agama Tuhan. Tuhan tolong beri kami hikmat sehingga kami dapat mengerti Tuhan setiap materi yang akan kami pelajari walaupun secara online. Tuhan yang berikan kami hikmat kepintaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai materi kita yang ketiga. Dan jangan lupa untuk tugas-tugas ya, yang belum tugas-tugas dikirimkan, yuk mari kerjakan tugas ya. Jadi kita sama-sama belajar, jangan sia-siakan waktu yang ada untuk kita belajar. Yuk kita mau mulai materi kita yang ketiga. Ya, materi kita yang ketiga adalah kebesaran Allah. Kita tahu bahwa seluruh isi bumi ini termasuk kita manusia, semuanya adalah ciptaan Allah. Dan kita ini adalah merupakan salah satu kebesaran Allah. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini dapat menciptakan tanpa ada benda yang atau mungkin tanpa ada medianya. Seperti mungkin kalau orang membuat patung atau mungkin bikin kursi, pasti ada medianya kayu. Tetapi ketika Tuhan menciptakan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, hanya dengan Allah berfirman. Bahkan ketika menciptakan manusia, mungkin kita pakai debu tanah, tetapi ketika tidak dihembusi napas Allah, maka itu hanya akan seperti benda mati, seperti patung ya. Tetapi ketika kita dihembusi napas Allah, maka kita akan menjadi makhluk-makhluk yang hidup. Ya, makanya itu adalah kebesaran Allah. Kita belajar dulu, apa itu kebesaran Allah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa pengertian ya. Yang pertama kehormatan, keluhuran, kemegahan, kemuliaan, kejayaan, keagungan, tanda-tanda yang menyatakan ketinggian martabat atau pangkat. Hal-hal ini kita sering lihat ketika orang-orang pejabat-pejabat ya, orang-orang yang hebat, ketika mereka ingin dimuliakan, dihormati, itu karena mereka memiliki kebesaran ya. Misalnya dia anak presiden, otomatis dia akan mengalami yang namanya kehormatan. Wah, saya anak presiden, otomatis dia akan dihormati. Itu karena kebesaran dari orang tuanya, jabatan orang tuanya. Tetapi kita akan lihat kebesaran Allah itu apa sih? Kebesaran Allah itu adalah ungkapan yang menjelaskan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan tadi sebagainya ya. Untuk menggambarkan keadaan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan kebesaran manusia atau sesuatu yang besar di dunia ini. Seperti tadi yang Mem Desti bilang, presiden, mungkin dia hebat ya, besar. Atau mungkin pejabat-pejabat negeri ini. Atau mungkin apapun yang ada, mungkin orang-orang yang menciptakan lampu, atau mungkin orang-orang yang menciptakan kompor, alat-alat listrik, mungkin mereka mampu bisa. Tetapi kebesaran Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan kebesaran manusia. Seperti tadi Mem sudah jelaskan di awal, bahwa manusia bisa menciptakan sesuatu, tetapi tidak bisa menghidupkan. Seperti tadi kata Mem, manusia bisa membuat patung, tetapi patung itu tidak bisa hidup, hanya sekedar patung benda mati. Tetapi kebesaran Allah menjadikan manusia dari debu tanah yang seharusnya mungkin seperti patung, tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena kebesaran Allah, maka manusia itu dihembusi oleh napas Allah, rohnya Allah, yaitulah kebesaran Allah, sehingga manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Bahkan seperti Mem jelaskan di awal-awal materi kita, bagaimana burung-burung di udara, bagaimana semua ciptaan Tuhan yang lainnya, itu adalah kebesaran Allah. Kita bayangkan ketika bayi di dalam perut ibu, janin di dalam perut seorang ibu, kita bisa bayangkan bagaimana kebesaran Allah luar biasa. Seorang dokter pun tidak bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya tulang-tulang di dalam tubuh manusia, bagaimana organ tubuh manusia ini bisa begitu sempurna,
dokter sekalipun yang begitu pintar tidak akan dapat menjelaskannya. Karena apa? Karena seluruh kehidupan manusia, bahkan penciptaan manusia, bahkan kita sebagai ciptaan Tuhan, organ-organ tubuh kita, bahkan mungkin paru-paru segala macam itu di luar kendali manusia untuk berpikir bagaimana cara menciptakannya. Tetapi ini adalah kebesaran Allah. Bayangkan bagaimana Tuhan itu begitu ajaib, menciptakan manusia tetapi beraneka ragam wajah. Tidak ada 1 juta orang semua wajahnya sama. Kalaupun mungkin kembar, paling berapa yang kembar ya? Itu pun ada kembar yang tidak identik. Nah, kita lihat selanjutnya tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pertama, Allah Sang Pencipta. Kemahakuasaan Allah jelas dari karya ciptaannya, bukan saja dari yang tiada menjadi ada, melainkan juga dalam keteraturan dan kebesaran ciptaannya. Setiap orang dapat belajar mengenai kebesaran Allah melalui alam dan pengalamannya. Di sini kita lihat Allah Sang Pencipta. Dikatakan bukan saja dari yang tidak ada menjadi ada, seperti tadi yang Mem bilang, penciptaan misalnya burung. Burung itu nggak ada loh medianya. Tiba-tiba dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi juga Tuhan menciptakan dari keteraturan, menjadi juga dalam keteraturan. Kita lihat benda-benda penerang di langit. Kita lihat planet-planet. Bagaimana kalau seandainya planet ini berjalan tidak beraturan, maka apa yang terjadi? Ketika saling bertabrakan, maka akan terjadi ledakan, mungkin ya itulah kiamat ya kalau sampai bumi berbenturan dengan benda yang lain. Tetapi kita lihat bagaimana Allah juga dapat membuat semua itu beraturan begitu luar biasa. Karena Allah itu Sang Pencipta, kebesaran Allah. Selanjutnya yang kedua, kebesaran Allah adalah Allah Sang Sumber Kehidupan. Setelah Allah menciptakan dunia dan isinya, Allah tidak tinggal diam, melainkan terus bekerja, berkarya, dan memelihara kelangsungan hidup ciptaannya. Buktinya kita lihat pemeliharaan Allah adalah manusia. Manusia itu diberi kelebihan, talenta, itu berupa tenaga, kepandaian, akal budi, serta menyediakan alam semesta sebagai bahan dasar yang harus diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Wah, luar biasa ya. Allah Sang Sumber Kehidupan. Bayangkan kalau Tuhan ciptakan manusia saja tanpa ada tumbuh-tumbuhan, tanpa ada binatang, tanpa ada benda penerang, maka manusia akan mati. Tetapi Allah Sang Sumber Kehidupan, Allah yang menciptakan manusia dan Allah juga memeliharanya. Kenapa manusia diberi akal budi, kepandaian, dan tenaga? Ya inilah untuk kita berusaha. Dikatakan alam semesta sebagai bahan dasar. Kita makan tumbuh-tumbuhan ya, sayur-sayuran. Bahkan binatang-binatang pun yang diciptakan Tuhan itu sebagai bukti pemeliharaan Allah bagi manusia. Kita bisa makan ayam, kita bisa makan ikan, kita bisa makan mungkin ya binatang lain ya, mungkin makan B2 ya. B2 karena kita Kristen semua ya, pasti ada yang makan B2, mungkin ada yang makan burung dara, macam-macam ya. Ular mungkin. Itu semua ada dalam kuasa manusia. Karena Allah Sang Sumber Kehidupan, ketika Dia menciptakan sesuatu, Tuhan itu sudah berpikir bagaimana untuk memelihara ciptaannya ini. Seperti burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga-bunga memperkatakan warna-warni begitu indah, tetapi Tuhan pelihara ya. Selanjutnya yang ketiga, Allah Sang Penyayang dan Pengasih. Penyataan dan perwujudan sifat Allah yang penyayang pengasih telah diwujudkannya dalam perjalanan dunia ini. Contohnya kisah bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kalau kalian baca di dalam Keluaran, perjalanan bangsa Israel itu begitu penuh dengan mujizat Tuhan. Menyatakan bahwa Allah itu penyayang dan pengasih. Ketika mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel ini tidak membawa pakaian ganti. Tetapi Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir pada saat itu, sehingga orang-orang Mesir memberikan emas-emas yang mereka punya kepada orang Israel. Bahkan bukti Allah mengasihi bangsa Israel ketika di perjalanan, Tuhan pelihara mereka dengan apa? Roti mana dari surga. Dengan apa? Air. Padahal kalau kalian lihat di artikel, di Mesir itu gersang, sulit air ya.
Bagaimana mereka harus berjalan di malam hari, mereka harus berjalan di siang hari yang panas, tetapi Tuhan memberikan mereka tiang awan dan tiang api. Itu bukti bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Kisah Nuh, ketika orang-orang tidak ada yang percaya, tetapi Tuhan percaya, tetapi Tuhan memberikan kasih-Nya kepada Nuh adalah orang yang benar, sehingga Nuh dan keluarganya diselamatkan. Jumlah orang yang diselamatkan berapa pada saat itu? 8 orang. Ya, ingat berapa orang? 8 orang. Nuh dan istrinya, anak-anak Nuh 3 orang, dan istri-istri anak Nuh 3 orang, jadi 8 orang. Ya, itu bukti Allah penyayang dan pengasih. Selain itu, Nuh juga sudah menceritakan kepada orang-orang pada saat itu untuk mereka tuh bertobat, percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak ada satupun saat itu yang percaya. Selanjutnya, Allah Sang Pelindung. Ya, di dalam perjalanan hidupnya manusia tidak lepas dari perlindungan Allah. Di dalam Pemazmur dikatakan memandang Allah sebagai tempat perlindungan baginya. Pada Allah ada kekuatan, penghiburan, serta uluran kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Inilah bukti bahwa Allah merupakan sumber perlindungan kita yang sejati. Apalagi di kondisi corona saat ini ya, anak-anak yang Mem kasihi. Kalau Tuhan tidak melindungi kita, bagaimana penyakit ini bisa begitu menular tanpa kita tahu dari mana menularnya. Mungkin kita sudah stay at home, kita udah jaga makanan, tetapi tiba-tiba kita terkena penyakit COVID-19. Tapi Mem percaya ketika kita dalam perlindungan Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi kita. Tapi Mem bagaimana dengan pendeta-pendeta yang meninggal karena COVID? Itu mungkin jalan Tuhan juga, karena rumah mereka sudah tersedia di sorga ya. Tetapi ketika kita lihat saat ini, bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Selanjutnya, Allah Sang Pengampun. Ya, Allah Sang Pengampun melalui karya Yesus Kristus, Allah mendamaikan dirinya dengan manusia dengan mengorbankan anaknya itu Yesus Kristus sebagai pengampunan bagi dosa manusia. Bagaimana kita bayangkan dosa-dosa kita ini begitu besar ya. Dosa-dosa kita ini begitu banyaknya, bahkan bukan banyak sekali ya kalau kita bayangkan. Dimulai dari Adam dan Hawa. Kalau tidak ada Yesus sebagai pengantara, sebagai korban untuk keselamatan kita, maka kita semua ini gagal. Tetapi Yesus, dia mengorbankan dirinya, yaitu Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk keselamatan umat manusia. Ini bukti bahwa Allah itu Sang Pengampun. Ini bukti akan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Seperti Mem kasih contoh, misalnya Paula. Apakah Paula mau disalib untuk Pauline? Mem yakin tidak, meskipun kalian adik kakak. Kalian nggak akan mungkin, saya mau disalib buat adik saya mau disalib buat kakak saya. Enggak. Tetapi kalian akan memilih untuk diri sendiri. Tetapi kita lihat Yesus, meskipun kita ini orang yang berdosa, menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan rela menyalibkan, bahkan disalibkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Ini bukti bahwa kebesaran Allah itu dalam hal pengampun ya. Oke, dari tadi berarti ada 5 ya, 5 bukti bahwa kebesaran Allah, bukti dari kebesaran Allah ya. Kita review sedikit. Tanda kebesaran Allah yaitu Allah Sang Pencipta, Allah Sang Sumber Kehidupan, Allah Sang Penyayang dan Pengasih, Allah Sang Pelindung, dan yang terakhir Allah Sang Pengampun. Oke anak-anak, dan tugas selanjutnya, pilih satu foto keluarga kamu. Foto keluarga ya, jangan foto pribadi. Foto keluarga, lalu tempel di kertas, di buku tulis kamu, buku tulis agama, buku tugas, buku catatan ya, kan satu buku. Tempel di buku kamu dan tuliskan kisah bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan keluarga kamu. Kamu bisa tanya kepada papa mama kamu, apa sih kebesaran Tuhan di dalam kehidupan keluarga kamu? Kesaksian apa? Mungkin kesaksiannya pemeliharaan Tuhan bagaimana buat keluarga kamu. Seperti tadi kan ada 5 poin kan? Bukti pemeliharaan Tuhan. Terus bukti mungkin kamu mengalami kesembuhan keluarga kamu ya. Itu tuliskan. Lalu yang kedua, buatlah doa ungkapan syukur kepada Tuhan atas kebesaran Tuhan dalam hidup kamu dan keluarga kamu. Bikin doa. Doa bagaimana kamu bersyukur karena Tuhan sudah menolong kamu, bukti dari akan kebesaran Tuhan dalam hidup kamu. Kamu bikin doa ucapan syukur dan semua itu ditulis.
di buku tugas kamu, lalu nanti difoto ke mem ya, dan dikirim ke WA-nya mem paling telat hari Senin tanggal 24 Agustus. Buat anak-anak yang belum kumpulkan tugas, baik yang pertama maupun kedua, yuk mem tunggu ya. Jangan kita tidak mengerjakan tugas. Ingat, kita ini diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjadi terangnya Tuhan juga loh. Mandat itu tugas. Tugas itu harus kita kerjakan ya. Baik, puji Tuhan. Kita selesai materi kita yang ketiga. Allah itu luar biasa dalam hidup kamu, dalam hidup mem. Bahkan kalau kamu ada sampai saat ini tuh karena kebesaran Allah. Bahkan nafas hidup kita aja itu karena kebesaran Allah. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam Tuhan. Bersyukur selalu kepada Tuhan, apapun keadaannya. Oke, jangan lupa tugas ya, dikirim ke WA-nya mem. Dan foto saat PJJ juga dikirim ke mem. Untuk laporan kalian, ternyata kalian mengikuti. Karena itu sebagai pengganti absen ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kami di dalam PJJ kami. Tuhan walaupun lewat online, Tuhan yang berikan kami kepintaran hikmat-Mu Bapa, sehingga kami dapat mengerti dan kami boleh memahami setiap materi yang ada. Tuhan tolong juga supaya lekas corona selesai dan kami boleh sama-sama kembali sekolah dengan normal Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sampai jumpa di materi keempat, dan minggu depan akan ada ulangan ya. Jadi tidak ada materi tapi ulangan. Baik, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak tetap sehat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.